kita, come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan Sudah keagungan. bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita bersyukur karena berkat nafas bahkan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bersekutu bersama-sama, khususnya pada pagi ini di dalam ibadah online SIB Shalom. Pada pagi ini sebelum kita memulahkan ibadah kita, saya akan membawa firman Tuhan sebagai dasar kita untuk pagi ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang saya bawa dalam Filipi Pasal 4, ayat 4 hingga 7. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Semoga kamu sentiasa bersukacita karena hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Hendaklah kamu bertolak ansur, Tuhan akan datang segera. Janganlah khawatir akan apapun, dalam segala hal berdoalah dan mintalah kepada Allah yang kamu perlukan. Apabila berdoa kepada Allah, hendaklah kamu selalu mengucap syukur. Kesejahteraan daripada Allah yang tidak mungkin difahami oleh manusia akan menjaga hati dan pikiran kamu, karena kamu sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita mulakan ibadah kita, pada pagi ini saya ajak semua jemaat Tuhan, teman-teman saya yang berada di rumah maupun yang berada di mana saja Anda berada, kita mau naikkan dan panjatkan doa kita kepada Tuhan. Ada 3 bahan doa yang menjadi fokus kita pada bulan ini, yaitu yang pertama, keadaan COVID di Malaysia. Kita berdoa khusus bagi keadaan COVID di Sabah dan Sarawak pada saat ini sudah semakin meningkat, dan doakan juga agar semua pihak terus memainkan peranan untuk mendisiplinkan diri
dalam mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 ini. Dan yang kedua, bahan doa kita yaitu keadaan politik di Malaysia. Doakan kestabilan politik dan juga barisan menteri kabinet baru di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang ke-9. Berdoa agar kerajaan mempunyai amalan pemerintah yang baik seperti integriti, ketulusan dan amanah dalam menjalankan tugas. Bahan doa yang ketiga adalah keadaan jemaat. Khususnya jemaat kita yang berada di SIB Shah Alam, kita berdoa agar jemaat tetap setia mengikuti ibadah walaupun secara online dan memberikan masa dan fokus yang terbaik kepada Tuhan semasa mengikuti ibadah, dan doakan kesembuhan bagi semua jemaat yang sakit, sama ada yang berada di hospital maupun bagi mereka yang berada di rumah. Mari saya ajak semua jemaat kita berdoa bagi 3 bahan doa ini bersama-sama. Kita naikkan dan kita panjatkan doa ini kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan akan mendengar, bahkan Tuhan akan memakbulkan setiap doa kita sesuai yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, pada pagi ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu karena Engkau Tuhan yang layak disembah dan dipuji ya Tuhan. Kami puji Engkau karena Engkau yang layak ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami ya Tuhan, daripada hari Isnin hingga kepada hari ini ya Tuhan, terbukti nyata kasih-Mu kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menaikkan beberapa bahan doa kami ke dalam tangan-Mu, dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang maha tahu, bahkan Engkau Tuhan yang peduli, mengetahui semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami panjatkan doa kami, khususnya keadaan COVID di Malaysia ini ya Tuhan. Beberapa waktu ini ya Tuhan, kenaikan kes di Sabah dan Sarawak semakin meningkat ya Tuhan. Ada di antara keluarga dan teman-teman yang terdekat ya Tuhan, sudah pun terkena COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, pada saat mereka mengalami hal seperti ini ya Tuhan, kami berdoa agar mereka tetap kuat ya Tuhan, mengharungi apapun keadaan kesakitan yang mereka alami yang disebabkan oleh COVID-19 ini juga kan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu bukan semua hal yang sama yang terjadi, mungkin ada kesukaran yang tertentu bukan saja yang berkaitan dengan penyakit ini ya Tuhan, tapi beberapa hal yang menyebabkan mereka dijangkiti COVID-19 ini. Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan, pada saat mereka sakit, mereka datang di hadapan-Mu yang Tuhan, berdoa ya Bapa, agar Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa dan keperluan mereka pada saat mereka memerlukannya Bapa. Tuhan, kami berdoa terus ya Tuhan, agar setiap anak-anak Engkau ya Tuhan, bahkan semua orang ya Tuhan, tetap memainkan peranan mereka, bahkan berdisiplin ya Tuhan, agar mereka dapat mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kesan yang buruk ya Tuhan akan lebih luas lagi berlaku ya Tuhan, sekiranya semua rakyat ya Tuhan tidak mematuhi SOP ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, walaupun ada kelonggaran beberapa hal ya Tuhan yang sudah kerajaan longgarkan, seperti boleh makan di tempat restoran, yang penting ya Tuhan mempunyai 2 dos vaksin ya Tuhan. Walaupun hal-hal seperti itu diizinkan atau dibenarkan ya Tuhan, dan juga dibenarkan untuk merentas daerah ya Bapak, tapi kami mau ya Tuhan belajar untuk memikirkan ya Tuhan hal yang lebih penting ya Tuhan, bahwa kami tidak mahu ya Tuhan penularan jangkitan COVID ini ya Tuhan makin meluas ya Tuhan. Kami harus menyadari bahwa kami harus berhati-hati ya Tuhan untuk lebih fokus kepada mengekang penularan COVID ini daripada menuruti kehendak kami sendiri yang ingin kesana dan kesini ya Tuhan tanpa mematuhi SOP ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, karena walaupun pada saat-saat hari ini ya Tuhan, waktu pandemik ini ya Tuhan,
Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Bahkan ya Tuhan, walaupun ada kes-kes yang semakin meningkat, tapi kami juga menyadari bahwa ya Tuhan, ada juga kes kesembuhan juga semakin meningkat. Tuhan Yesus, itu kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena nyata penyertaan Engkau ya Tuhan bagi keadaan COVID-19 ini di Malaysia ya Bapa di surga, dan juga di seluruh dunia ini ya Bapa. Karena kami tahu Engkau Tuhan ada bersama ya kami ya Tuhan pada saat kami memerlukan Engkau, bahkan pada saat kami mengalami pandemik ini, kami langkah bersama Engkau agar kami tetap kuat ya Tuhan dalam jalani kehidupan kami, khususnya pada saat pandemik ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk bahan doa kami yang kedua, yaitu keadaan politik di Malaysia ya Tuhan. Kami mau doakan kestabilan politik kami dan juga ekonomi kami ya Tuhan, agar semua barisan menteri kabinet yang baru ini yang sudah dipilih ya Tuhan, mereka akan terus menjalankan tugas mereka dengan hikmat ya Tuhan, kebijaksanaan daripadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa agar kerajaan mempunyai amalan pemerintah yang baik seperti integriti, ketulusan dan amanah dalam menjalankan tugas mereka ya Tuhan Yesus. Walaupun kepimpinan yang baru ya Tuhan Yesus, khususnya kepimpinan Perdana Menteri yang ke-9 pada tahun ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, agar mereka diberikan hikmat untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh kesyukuran ya Tuhan, bahkan dengan penuh ketulusan ya Bapak mereka, agar mereka amanah menjalankan tugas mereka, dan yang lebih penting ya Tuhan, mereka menjalankan tugas mereka dengan sukacita ya Tuhan, dan juga mereka menjalankan tugas mereka demi kepentingan semua rakyat ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu Engkau yang telah memilih, bahkan Engkau mengizinkan kepimpinan yang sudah baru yang dipilih ini ya Tuhan, untuk menjalankan tanggung jawab mereka bagi tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Tuhan, kami mau berdoa untuk bahan doa kami yang ketiga pada bulan ini, yaitu keadaan jemaat ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa agar setiap jemaat ya Tuhan Yesus punya kerinduan, bahkan haus akan Engkau, ingin hadir ya Tuhan di ibadah setiap hari Ahad ya Tuhan, walaupun secara alamaya, walaupun secara online ya Tuhan, mereka tetap fokus ya Tuhan untuk mengikuti ibadah dalam setiap hari Ahad ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, juga begitu juga kehidupan rohani mereka yang selalu ingin datang kepada Engkau ya Tuhan pada setiap pagi, dan walau di mana saja mereka berada ya Tuhan, mereka tetap memuji, bahkan mencari wajah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk tetap sentiasa mencari Engkau walaupun dalam keadaan yang bersukacita, dalam keadaan yang susah ya Tuhan. Kami tetap mau mencari Engkau, karena Engkaulah tempat kami berlindung, bahkan sumber penghiburan bagi kami ya Bapa di surga. Kami ingin juga berdoa untuk keadaan jemaat kami yang pada saat ini mungkin mengalami kesakitan tubuh badannya Tuhan Yesus, walau di mana saja mereka berada, mungkin mereka berada di hospital, bahkan yang berada di rumah sekalipun ya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi teman-teman kami, bahkan jemaat yang positif COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar mereka tetap kuat ya Tuhan pada saat mereka sakit ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, pada saat kami lemah di situ kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami ya Bapa di surga. Tuhan, kiranya Bapa pada pagi ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan ibadah kami secara online ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami fokus ya Tuhan pada pagi ini. Kami mau ya Bapa di surga, kami tetap mau memuji Engkau seperti kami memuji Engkau di mana-mana saja kami pergi ya Bapa di surga, dan juga seperti kami memuji Engkau semasa kami beribadah secara fisikal ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang baik, yang sudah menjaga setiap kami ya Tuhan Yesus pada pagi ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu khususnya ya Tuhan untuk fokus dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkaulah Tuhan yang sudah
memberikan kami hati yang bersuka cita, hati yang gembira ya Tuhan Yesus, untuk menjalankan hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang berkuasa dalam hidup kami, bahkan Allah yang bertakhta dalam hidup kami ya Tuhan, dulu, kini, dan sampai selama-lama. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan segala ucapan syukur kami ya Tuhan, semua doa yang sudah kami naikkan, kami tahu Engkau Tuhan yang mendengar, bahkan Engkau ya Tuhan akan memakbulkan doa kami sesuai dengan yang Engkau inginkan ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan yang akan memakbulkan setiap doa, bahkan bahan doa yang kita naikkan sebentar tadi. Dan selepas ini, mari saya ajak semua jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama dan kita akan mengangkat pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan bersama-sama. Di dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Seterusnya saya serahkan masa ini kepada tim worship. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita ucapkan syukur dan terima kasih karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita dari minggu ini, bahkan minggu-minggu yang akan datang, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan lagu pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan lagu ini dengan penuh semangat. Rasakan dan nikmati kasih
keselamatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengar hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom dan salam kasih kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena sekali lagi pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di dalam ibadah kita, walaupun masih dijalankan secara online. Pada minggu yang lepas kita telah belajar
satu firman Tuhan yang berkaitan dengan doa, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Dan pada hari ini kita akan belajar satu lagi tema firman Tuhan yang berkaitan dengan doa, yaitu pengabulan doa. Dan untuk pengetahuan semua jemaat Tuhan, sepanjang bulan September ini kita menjadikan doa sebagai fokus utama kita di dalam pembelajaran firman Tuhan. Jika berbicara tentang doa, saya percaya kita semua mempunyai bahan doa yang tersendiri. Dan jika saya bertanya siapa yang mau supaya bahan doanya itu dikabulkan oleh Tuhan, saya juga percaya bahwa kita semua mau agar bahan doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan, betul? Sebelum kita lanjutkan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, supaya kita benar-benar fokus di dalam pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Dan kita siap untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari semua jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah serta kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang turut disembah oleh nenek moyang kami, yaitu Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Sekali lagi Tuhan, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mau terus-menerus menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, fokus dan konsentrasi kami Tuhan, supaya kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu yang kami akan pelajari sebentar ini Tuhan. Bahkan beri juga kami kekuatan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu yang kami akan pelajari sebentar ini Tuhan. Supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak dan pimpinan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan siap belajar daripada kebenaran firman-Mu. Amin, amin, haleluya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-15. Sekali lagi, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-15. Di atas tajuk besar Hagar dan Ismail. Sarai, istri Abram, masih belum mempunyai anak. Tetapi Sarai mempunyai seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Sarai berkata kepada Abram, "Tuhan tidak membolehkan aku melahirkan anak. Oleh itu, tidurlah dengan hambaku ini. Mungkin dia dapat melahirkan seorang anak untukku." Abram bersetuju dengan cadangan Sarai. Maka Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk dijadikan gundik. Pada masa itu Abram sudah tinggal di Kanaan selama 10 tahun. Abram bersetubuh dengan Hagar, lalu perempuan itu mengandung. Tetapi apabila Hagar tahu bahwa dia mengandung, dia menjadi sombong lalu menghina Sarai. Kemudian Sarai berkata kepada Abram, "Aku sudah memberikan hambaku Hagar kepadamu. Dan sejak dia tahu bahwa dia mengandung, dia menghina aku. Hal itu kesalahanmu. Semoga Tuhan mengadili siapa antara kita yang benar, engkau ataupun aku." Abram menjawab, "Baiklah, dia hambamu dan engkau berkuasa terhadapnya. Perlakukanlah dia sesuka hatimu." Kemudian Sarai memperlakukan Hagar dengan sangat kejam, sehingga Hagar melarikan diri. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di padang gurun, di jalan yang menuju ke padang gurun Syur. Malaikat itu berkata, "Hagar, hamba Sarai, engkau dari mana dan hendak kemana?" Hagar menjawab, "Hamba melarikan diri daripada tuan hamba Sarai." Malaikat itu berkata, "Kembalilah kepadanya dan layanilah dia." Kemudian malaikat itu berkata, "Aku akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepadamu, sehingga tiada seorang pun dapat
menghitung mereka. Tidak lama lagi engkau akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah dia Ismail, karena Tuhan sudah mendengar tangisanmu. Tetapi anakmu itu akan hidup seperti keldai liar. Dia akan melawan setiap orang dan setiap orang pun akan melawan dia. Dia akan hidup terpisah daripada semua sanak saudaranya. Hagar bertanya dalam hati, benarkah aku sudah nampak Allah dan aku masih hidup? Oleh itu dia menyebut Tuhan yang sudah berfirman kepadanya itu Allah yang melihat. Itulah sebabnya perigi di antara Kades dan Bired itu dinamakan perigi dia yang hidup yang melihat aku. Kemudian Hagar melahirkan seorang anak lelaki. Lalu Abram, bapa anak itu, menamakan dia Ismail. Pada masa itu Abram berumur 86 tahun. Di dalam pembacaan kita sebentar tadi mengisahkan tentang Sarai, istri Abram yang sudah lanjut usianya, namun belum memiliki anak. Kalau kita lihat pembacaan kita sebentar tadi ataupun di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang mengisahkan tentang Abram dan Sarai, tidak dinyatakan secara spesifik bahwa Abram dan Sarai ada berdoa kepada Allah agar mereka diberikan anak. Namun secara pribadi saya percaya bahwa setiap pasangan suami istri pasti menginginkan anak di dalam keluarga mereka, termasuklah Abram dan Sarai. Bahkan saya juga percaya bahwa disebabkan sudah sekian lamalah Abram dan Sarai berdoa, berusaha dan menunggu jawaban Allah agar mereka dikurniakan anak, namun masih belum mendapat anak, maka Sarai berpikir bahwa doanya itu pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Ditambah lagi usia mereka yang sudah lanjut pada masa itu, yaitu Sarai 75 tahun dan 76 tahun dan Abram 85 tahun. Dan pada masa itu juga Sarai juga dikatakan sudah mati haidnya. Secara logiknya, sekiranya seseorang wanita itu sudah berumur 76 tahun, apalagi kalau sudah mati haidnya, maka tidak mungkin bagi dia untuk melahirkan anak, apalagi begitu juga untuk mengandung. Nah, sebab itulah pada akhirnya Sarai menyuruh Abram untuk mengambil hambanya Hagar, dijadikan sebagai gundik dengan harapan agar Hagar boleh melahirkan seorang anak untuknya. Lalu Abraham pun bersetuju dengan cadangan Sarai itu. Namun apa yang Sarai anggap sebagai sebuah kegembiraan, kebahagiaan sekiranya terjadi di dalam diri dia, yaitu dia memiliki anak, malahan sebaliknya menjadi suatu kesedihan, kepahitan, dan kemarahan di dalam dirinya. Karena apabila Hagar mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung pada masa itu, dia mulai menghina Sarai. Nah, apa yang terjadi selepas itu? Sarai telah menyalahkan suaminya Abram karena dia mengatakan bahwa semuanya itu disebabkan kesalahan Abram. Maka Abram pun mengatakan kepada Sarai, baiklah, engkau tuan kepada Hagar, perlakukanlah dia sesuka hatimu. Maka Sarai pun memperlakukan Hagar dengan sangat kejam pada masa itu, sehingga Hagar melarikan diri di padang gurun. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di padang gurun, di jalan yang menuju ke padang Syur. Malaikat itu pun bertanya kepada Hagar, Hagar, kau dari mana dan hendak kemana? Lalu Hagar pun memberitahu bahwa dia melarikan diri daripada tuannya, yaitu Sarai, karena dia diperlakukan dengan sangat kejam. Namun malaikat Tuhan itu menyuruh Hagar agar kembali semula kepada Sarai dan melayani Sarai.
malaikat itu juga memberitahu bahwa tidak lama lagi dia akan melahirkan seorang anak lelaki dan dia harus menamakan anak itu sebagai Ismail, yang bermaksud Tuhan mendengar tangisanmu. Bahkan malaikat itu juga mengatakan bahwa Hagar akan mendapat keturunan yang sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung. Malaikat itu juga memberitahu tentang kehidupan anaknya itu apabila sudah dewasa nanti, yang mana dia akan melawan orang lain dan orang lain juga akan melawan dia. Bahkan Ismail juga akan terpisah dengan semua sanak saudaranya. Lalu pada masa itu Hagar bertanya di dalam hati dia bahwa apakah benar dia sudah melihat Allah namun dia masih hidup. Oleh itu dia menyebut Tuhan yang berfirman kepadanya pada masa itu sebagai Allah yang melihat. Sebab itulah juga perigi di antara Kades dan Bired, tempat malaikat itu menemukan Hagar, dinamakan sebagai perigi dia yang melihat, yang perigi dia yang hidup yang melihat aku. Kemudian Hagar pun kembali kepada Sarai dan Hagar melahirkan seorang anak lelaki tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu ketika Abram sudah berumur 86 tahun, dan anak itu pun dinamakan Ismail sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Hagar. Berbalik kepada pembacaan kita sebentar tadi, ada 3 perkara penting yang kita harus tahu tentang pengabulan doa. Yaitu yang pertama, jangan kita mendahului waktu Tuhan dalam hal pengabulan doa yang kita minta daripadanya. Sama seperti Sarai yang meminta Abram agar menjadikan hambanya Hagar sebagai gundit dengan harapan agar Hagar boleh melahirkan anak untuknya. Karena Sarai berpikir bahwa Tuhan tidak membolehkannya melahirkan anak karena umur dia sudah lanjut, dia juga sudah mati haid pada masa itu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, ayat yang ketujuh, dan di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang kedua sehingga ayat yang kelima, Allah sebenarnya sudah menyatakan kepada Abram bahwa Allah akan memberikan keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan Allah juga sudah menjanjikan negeri yang akan diberikannya kepada keturunan Abram dan Sarai, yaitu tanah Kanaan. Saya sangat percaya walaupun hal itu dinyatakan oleh Allah kepada Abram, namun Abram pasti turut memberitahukan hal tersebut kepada istrinya Sarai, karena pasangan suami istri pasti saling berkongsi di antara satu dengan yang lain. Betulkah wahai para suami dan para istri? Nah, kalau pasangan suami istri masih menyimpan rahasia di antara satu dengan yang lain, maka saya berpendapat bahwa ada sesuatu yang kamu perlu selidiki di dalam rumah tangga kamu. Bahkan kamu juga perlu mengingat kembali lapas ikrar kamu untuk taat setia kepada pasangan masing-masing semasa berkawin dahulu. Nah, disebabkan tindakan Sarai yang mendahului waktu Tuhan dalam hal pengabulan doa untuk mendapatkan anak pada masa itu, maka hal itu mendatangkan kesan negatif terhadap dirinya. Apa yang dia anggap akan memberikan kebahagiaan dan kegembiraan apabila dia mendapatnya, sebaliknya mendatangkan kesan yang buruk kepada dirinya, yaitu hambanya sendiri mulai hilang rasa hormat kepadanya sehingga hambanya itu menghina dia. Bahkan kalau kita selidiki lebih jauh lagi,
keturunan Ismail lah yang mendatangkan banyak masalah kepada keturunan Abraham. Bukan saja pada zaman dahulu, namun sehingga ke hari ini. Kalaulah Sarai tidak mendahului waktu Tuhan dalam hal pengabulan doa untuk mendapatkan anak pada masa itu, maka pasti kesan buruk yang disebabkan oleh keturunan Ismail tidak akan terjadi hingga ke hari ini. Perkara penting kedua yang kita boleh pelajari di dalam hal pengabulan doa, ataupun yang kita harus tahu tentang pengabulan doa, yaitu Tuhan masih mau memulihkan kehidupan kita walaupun kita pernah melakukan pelanggaran dengan mendahului waktu Tuhan dalam hal pengabulan doa yang kita minta itu. Sama seperti Sarai. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 7, Kejadian pasal 15 ayat 2 sehingga 5. Pada mulanya Allah sudah menjanjikan keturunan yang sangat banyak kepada Abram dan Sarai. Bahkan keturunannya itu tidak dapat dihitung. Maksudnya keturunannya itu akan terlalu ramai. Bahkan Allah juga menjanjikan tanah Kanaan kepada keturunannya itu. Namun, apakah Allah membatalkan janjinya itu kepada mereka apabila Sarai mendahului waktu Tuhan di dalam hal pengabulan doa untuk mendapatkan seorang anak? Tidak sama sekali. Tuhan tetap memberikan seorang anak kepada mereka yang menyebabkan lebih banyak lagi keturunan mereka di masa akan datang, yaitu Ishak yang dilahirkan ataupun dikandung oleh rahim Sarai sendiri. Dan tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada keturunan mereka juga, yaitu tanah Kanaan, turut diberikan oleh Allah kepada mereka walaupun Sarai telah melakukan pelanggaran pada masa itu. Namun ada kesan negatif yang mereka terpaksa lalui disebabkan oleh pelanggaran Sarai itu, disebabkan kesilapan Sarai itu, yaitu Sarai dihina oleh hambanya sendiri Hagar. Bahkan bangsanya ataupun keturunan Ishak turut mengalami banyak permasalahan disebabkan oleh keturunan Ismail. Mungkin kita tidak sadar bahwa sebenarnya ramai di antara kita yang kehidupan kita rusak karena mendahului waktu Tuhan dalam hal pengabulan doa yang kita minta daripada Tuhan. Sebagai contoh di dalam hal mencari pasangan hidup, ramai orang Kristen yang kehilangan keselamatan hidup yang kekal dan sejati karena mendahului waktu Tuhan dalam menemukan pasangan hidup. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka mengatakan, Tuhan, berikanlah saya pasangan yang seiman dengan saya. Tuhan, berikanlah saya pasangan yang giat di dalam pelayanan. Tuhan, berikanlah saya pasangan yang boleh membimbing saya untuk lebih dekat dengan Engkau, dan sebagainya lagi. Tuntutan kita kepada Tuhan terhadap pasangan kita nanti, ataupun pasangan mereka. Nah, tapi disebabkan sudah sekian lama berdoa, usia semakin meningkat, rakan sebaya kebanyakannya sudah berkeluarga, dan mungkin disebabkan oleh desakan keluarga, maka ada di antara teman-teman seiman kita yang mendahului waktu Tuhan dalam hal pengabulan doa untuk permohonan mereka mendapatkan pasangan hidup. Sehingga pada akhirnya apabila ada lelaki atau wanita yang hadir di dalam hidup mereka, apalagi dengan sikap yang prihatin, baik hati,
Lalu ada di antara teman seiman kita yang beranggapan bahwa ini yang saya doakan selama ini kalilah ini. Walaupun pribadi tersebut adalah orang yang tidak seiman dengan mereka. Mungkin juga pribadi yang ditemukan itu seiman dengan mereka, seiman dengan kita, orang-orang percaya kepada Yesus, tapi dia seorang yang tidak pergi ke gereja, dia seorang yang suka mabuk-mabukan dan sebagainya. Disebabkan mendahului waktu Tuhan dalam hal ini, maka ramai orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena pasangan yang tidak seiman itu. Orang yang dahulunya rajin datang ke gereja dan melayani Tuhan, selepas berkeluarga tidak lagi rajin ke gereja, apalagi melayani Tuhan, karena mendapat pasangan yang tidak seimbang dengan kepribadian dia ataupun kerohanian dia. Sehingga apabila dia membawa pasangannya itu ke gereja, pasangannya itu mengatakan, saya tidak mau, kau sajalah pergi ke gereja. Mungkin dia cuma menghantar kita ke gereja, tetapi dia sendiri tidak mau pergi, dan sebagainya. Apabila kita melakukan kesilapan di dalam hal ini, apakah Tuhan masih mau memulihkan hidup kita dan masih memberikan masa depan yang lebih baik kepada kita? Jawabannya ya, Tuhan mau. Kita boleh lihat di dalam kehidupan Sarai sendiri, yang mana Tuhan masih memberikan masa depan yang baik kepada keturunannya. Tuhan masih memberikan tanah Kanaan yang telah dijanjikannya. Begitu juga dengan kita semua. Cuma jika berbalik kepada hal mencari pasangan hidup, bagi mereka yang sudah menukar agama mereka karena mendapat pasangan yang tidak seiman dengan kita, mungkin agak sukar karena mereka sudah membuang Tuhan Yesus dari hidup mereka dan mengimani Tuhan yang lain, yaitu Tuhan yang disembah oleh pasangan mereka. Agak sukar, namun tidak mustahil sekiranya ada dorongan daripada orang-orang percaya seperti kita. Cuma situasinya memang agak rumit. Namun sama seperti yang saya katakan sebentar tadi, tidak mustahil untuk dipulihkan. Namun bagi mereka yang mendapat pasangan yang seiman namun tidak seimbang dari segi kerohanian, mereka masih boleh dipulihkan. Anda masih boleh dipulihkan. Apakah ini bermaksud bahwa mereka yang sudah berkawin dengan pasangan yang tidak seimbang dari segi kerohanian dengannya, apakah mereka diperbolehkan untuk menceraikan pasangan mereka dan berkawin dengan orang lain yang seimbang kerohanian dengannya? Oh, tidak. Tuhan mau dan akan memulihkan hubungan Anda di dalam kekeluargaan, namun bukan dengan orang lain, tetapi dengan pribadi yang sama. Cuma disebabkan Anda ataupun mereka sudah mendahului waktu Tuhan di dalam hal ini, maka ada harga yang harus dibayar. Sebagai contoh, di dalam hal berdoa mungkin perlu memakan masa yang lama untuk berdoa pemulihan bagi pasangan mereka. Itu mungkin setahun, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, ataupun mungkin lebih daripada 10 tahun, sehinggalah pasangan mereka yang tidak seimbang ini dapat dipulihkan. Dan dari segi kesaksian hidup juga begitu juga. Mungkin akan memakan masa yang lama, yaitu Anda
perlu konsisten pergi ke gereja. Walaupun pasangan Anda, anak-anak Anda tidak mau pergi ke gereja karena mengikut tabiat ataupun mengikut cara hidup pasangan Anda yang tidak pergi ke gereja, suka mabuk-mabukan itu. Nah, itu juga menuntut Anda untuk memperlihatkan cara hidup yang benar, kesaksian yang baik kepada mereka, yaitu walaupun mereka tidak pergi ke gereja, namun Anda harus sentiasa pergi ke gereja. Walaupun mereka tidak terlibat di dalam pelayanan, namun Anda harus tetap melibatkan diri di dalam pelayanan sambil kerap ataupun sentiasa berdoa kepada mereka. Dan saya percaya apabila Anda melakukan ini, bagi Anda ataupun mereka yang terlibat di dalam perhubungan ini melakukan hal ini, maka tidak mustahil Tuhan akan memulihkan pasangan kamu. Tuhan akan memulihkan anak-anak kamu disebabkan pelanggaran kamu yang mendahului waktu Tuhan di dalam memilih pasangan hidup, yang mana sebenarnya mungkin Tuhan sudah menyediakan pasangan sesuai dengan permintaan kamu. Namun disebabkan kamu mendahului, maka kamu mendapat pasangan yang berbeza berbanding yang Tuhan sediakan. Walaupun begitu, Tuhan pasti memberkati hidup Anda. Tuhan juga pasti mau memulihkan hidup Anda. Cuma ada proses-proses yang Anda lalui untuk mengalami pemulihan sebenar di dalam keluarga Anda karena pelanggaran Anda itu. Bahkan bukan di dalam hal salah memilih pasangan hidup saja, tetapi di dalam hal lain juga Tuhan masih mau dan boleh memulihkan pelanggaran kita. Namun pertama-tama kita harus mengakui kesalahan kita itu dan sungguh-sungguh bertaubat daripada kesalahan itu. Perkara penting yang ketiga dan yang terakhir yang kita harus tahu di dalam hal pengabulan doa, yaitu bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa jawaban doa yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Pasti kita tertanya-tanya, jadi macam mana kita boleh mengetahui bahwa sesuatu itu betul-betul jawaban doa daripada Tuhan untuk doa yang kita minta padanya? Pertama-tama kita harus tahu bahwa jawaban Tuhan itu di dalam doa kita ada 3. Yaitu yang pertama, Tuhan katakan ya, dan Tuhan akan memberikan ataupun menjawab doa kita sesuai dengan permintaan kita. Dan yang kedua, Tuhan menjawab tidak, tetapi Tuhan akan memberikan yang lebih baik berbanding apa yang kita minta. Dan yang ketiga, Tuhan katakan tunggu. Tuhan akan memberikan pada waktu yang paling tepat ketika kita memerlukan atau sudah bersedia untuk menerimanya. Berbalik kepada persoalan bagaimana kita boleh mengetahui bahwa sesuatu itu betul-betul jawaban daripada Tuhan untuk doa yang kita minta, kita boleh melihatnya melalui jawaban doa itu sendiri. Sebagai contoh, dalam hal mendapatkan pasangan hidup, jika itu jawaban daripada Tuhan, pertama-tama pribadi yang menjadi pasangan kita itu sudah semestinya dia seiman dengan kita. Dan yang kedua, dia tidak akan membuatkan kita semakin menjauh daripada Tuhan, melainkan dia akan membuat kita semakin mendekat dengan Tuhan, sama ada ketika berpacaran ataupun terlebih lagi apabila kita sudah memasuki alam rumah tangga. Dan bagi kita yang giat di dalam pelayanan pula, pasangan itu pasti turut giat di dalam pelayanan, supaya apabila kita bersama-sama dengan dia, kita
dapat melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Namun yang pasti di dalam hal mencari pasangan hidup, sama ada orang Kristen yang giat di dalam pelayanan ataupun orang Kristen yang hanya rajin datang ke gereja tapi tidak terlibat di dalam pelayanan ataupun belum terlibat di dalam pelayanan. Dua kriteria utama ini adalah jawaban doa daripada Tuhan, tanda bahwa itu adalah jawaban doa daripada Tuhan, yaitu yang pertama, dia seiman dengan kita. Yang kedua, dia akan menyebabkan kita semakin mendekat kepada Tuhan, bukannya semakin menjauh dengan Tuhan. Nah, jadi bagi kita yang sedang berpacaran pada masa ini, coba selidiki pasangan kita. Apakah dia mempunyai kriteria ini? Apakah dia seiman dengan kita? Kalau ya, puji Tuhan. Dan lihat kriteria yang kedua. Apakah dia membuat kita semakin mendekat dengan Tuhan ataupun sebaliknya semakin menjauh daripada Tuhan? Sebagai contoh, sepatutnya hari Ahad dia membawa kita, mendorong kita untuk datang ke gereja, tetapi sebaliknya dia membawa kita pergi shopping, dia membawa kita pergi di pantai, pergi hiking, dan sebagainya. Dan hal itu berulang-ulang setiap minggu. Dan bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan, coba selidiki pasangan kita itu. Apakah dia turut terlibat di dalam pelayanan? Apakah dia mempunyai keinginan untuk melibatkan diri di dalam pelayanan ataupun tidak? Sekiranya ada di antara kita yang pada masa ini sedang berpacaran dengan sesiapa, kalau dia tidak seiman dengan kita, maka kita sudah jelas di sini bahwa itu bukanlah jawaban daripada Tuhan. Dan jangan lengahkan masa Anda, putuskan perhubungan seperti ini supaya kita tidak kehilangan jaminan keselamatan hidup yang kekal daripada Tuhan. Dan yang kedua, apakah dia menyebabkan kita semakin mendekat daripada Tuhan ataupun sebaliknya dia menyebabkan kita semakin menjauh daripada Tuhan? Sekiranya dia menyebabkan kita semakin mendekat dengan Tuhan, puji Tuhan. Dan sekiranya tidak, maka Anda harus menyelidiki kembali hal ini. Ataupun Anda harus membimbing dia, mendorong dia untuk rajin ke gereja, untuk terlibat di dalam pelayanan kalau boleh. Namun sekiranya Anda sudah berusaha untuk membimbing dia, mendorong dia untuk pergi ke gereja, namun dia tidak mau, dia mengatakan, kau saja pergi, maka kita sudah mengetahui bahwa dia bukanlah jawaban Tuhan bagi doa kita. Dan bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan, apakah pasangan kita itu mendorong kita untuk giat di dalam pelayanan ataupun dia sebaliknya menghalang kita daripada pelayanan dengan pelbagai alasan? Sekiranya dia mendorong kita untuk giat di dalam pelayanan, ya puji Tuhan. Apalagi kalau dia juga turut sama-sama terlibat di dalam pelayanan. Namun seandainya dia menghalang kita untuk terlibat di dalam pelayanan, maka kita harus memperhatikan hal ini baik-baik. Karena ciri-ciri ini berkemungkinan besar boleh menyebabkan kita untuk menjauhkan diri daripada Tuhan, untuk tidak melibatkan diri di dalam pelayanan. Dan saya percaya dua kriteria ini adalah tanda bahwa itu adalah jawaban daripada Tuhan. Manakala kriteria-kriteria yang lain seperti good looking, berkerjaya, dan sebagainya, itu adalah ekstra ataupun syarat yang sama ada boleh dirunding di dalam diri kita ataupun tidak. Apakah kita mau menerima pasangan itu karena mungkin dia tidak good looking, tetapi dia mempunyai ciri-ciri yang pertama, kedua, dan ketiga sebentar tadi, ataupun kita menolaknya. Nah, itu terpulang dengan kita karena kita mempunyai kriteria pasangan yang tertentu. Namun begitu, kita tidak
boleh mengabaikan 2 kriteria yang saya sebutkan sebentar tadi, dan 3 kriteria bagi orang yang terlibat di dalam pelayanan. Dan saya percaya inilah tanda bahwa di dalam hal mendapatkan pasangan hidup itu adalah jawaban daripada Tuhan. Contoh yang kedua, di dalam hal mencari pekerjaan. Ramai juga orang Kristen yang dahulunya giat pergi ke gereja, namun selepas bekerja di sesuatu syarikat, dia tiada lagi masa untuk datang ke gereja. Jangankan ibadah Ahad yang diadakan pada waktu pagi, persekutuan doa dan kelompok sel yang diadakan pada waktu malam pun dia tidak lagi dapat mengikuti persekutuan tersebut dengan alasan dia penat, dia sibuk dengan pekerjaan dia tiada masa dan sebagainya. Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, ingat baik-baik bahwa ukuran untuk jawaban doa daripada Tuhan di dalam permohonan kita untuk mencari pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang memberikan kita gaji yang tinggi, jawatan yang tinggi, tetapi sebaliknya pekerjaan yang boleh menampung kehidupan kita, yang tidak menyebabkan kita lalai, yang tidak menyebabkan kita semakin menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi jika pada masa ini ada di antara kita yang bekerja pada hari Ahad, namun tiada masa untuk Tuhan, untuk join persekutuan doa yang diadakan pada waktu malam, kelompok sel yang diadakan pada waktu malam, maka Anda harus melihat kembali pekerjaan Anda, meneliti kembali pekerjaan Anda. Apakah pekerjaan Anda betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun tidak? Dan secara pribadi saya berpendapat bahwa pekerjaan yang membuatkan kita tiada masa dengan Tuhan itu bukanlah jawaban daripada Tuhan untuk pekerjaan yang kita minta daripadanya sebelum ini. Jawaban Tuhan di dalam hal pekerjaan sudah semestinya pekerjaan yang boleh mencukupi keperluan kita, dan sama seperti yang saya katakan sebentar tadi, walaupun kita bekerja, namun kita masih mempunyai masa untuk beribadah kepada Tuhan ataupun melayani Tuhan. Nah, jadi jika Anda merasakan bahwa selama ini Anda tiada masa untuk bersekutu bersama-sama dengan teman seiman, sama ada di dalam ibadah umum hari Ahad, persekutuan doa, ataupun kelompok sel disebabkan kesibukan, kepenatan, dan sebagainya, maka ada baiknya Anda mencari pekerjaan yang lain. Walaupun begitu, itu tidak bermaksud bahwa selepas mendengar khotbah ini, Anda terus menulis resign letter dan menyerahkan kepada manajer Anda. Tetapi gunakanlah hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaiknya, yaitu pertama-tama cari dahulu pekerjaan yang baru yang boleh menampung keperluan kita dan pada masa yang sama memberi kita ruang untuk datang beribadah kepada Tuhan, khususnya pada hari Ahad. Ataupun sekiranya kita merasakan selepas berhenti kerja, kita mau berehat dulu baru mau mencari pekerjaan yang baru, boleh. Namun kita juga harus bijak di dalam hal ini, yaitu kita harus mempersiapkan keperluan kita di dalam tempo kita mencari pekerjaan ataupun belum mendapat pekerjaan, yaitu kita mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung sewa rumah kita, ansuran bulanan kita yang lain seperti kereta, motosikal, pinjaman pribadi dan sebagainya sekiranya ada. Jangan kita terus berhenti kerja hanya disebabkan saya mengatakan bahwa bekerja pada hari Ahad ini tidak sesuai dengan jawaban Tuhan, maka Anda terus
berhenti kerja secara membabi buta. Tidak seperti itu. Tetapi kita juga harus menggunakan hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan orang yang tidak dapat beribadah pada hari Ahad tidak bermaksud bahwa itu bukan kehendak Tuhan di dalam permohonan doa yang mereka minta. Karena mungkin mereka bekerja pada hari Ahad, namun mereka masih mempunyai masa untuk mengikuti persekutuan doa kelompok sel. Dan ada juga beberapa teman yang saya perhatikan di dalam hal ini, khususnya frontliner yang terlalu sibuk seperti pada masa ini, yang mana bagi saya agak sukar untuk dia mengikuti ibadah pada hari Ahad. Namun saya melihat dia mengikuti ibadah pada waktu malam. Nah, kalau kita melihat pribadi seperti ini, ataupun kita mempunyai kepribadian seperti ini, maka kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang positif di dalam pekerjaan kita. Namun ada baiknya sekiranya bagi kita yang sedang mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang membolehkan kita untuk bercuti pada hari Ahad, supaya kita boleh fokus di dalam ibadah kita pada hari Ahad. Dan sekiranya kita mempunyai masa terluang pada malam hari Selasa dan kelompok sel, kita boleh mengikuti persekutuan tersebut. Namun bagi kamu yang sudah berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru, yang boleh berehat pada hari Ahad, namun masih belum mendapatkannya, terus berdoa, terus berusaha, dan kamu boleh mengikuti ibadah-ibadah yang kita jalankan pada hari Ahad ini secara tertunda, supaya kamu masih mempunyai makanan rohani, walaupun tidak dapat mengikuti secara live, ataupun kamu boleh mengikuti ibadah di dalam persekutuan doa dan kelompok sel yang diadakan pada waktu malam. Secara ringkasnya, jawaban doa daripada Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri, yaitu tidak akan membuat kita menjauh daripada Dia. Apapun perkara yang boleh menjauhkan kita daripada Tuhan, walaupun hal itu sebenarnya sesuai dengan permohonan doa kita, ingat baik-baik bahwa hal itu bukan jawaban Tuhan untuk doa yang kita ungkapkan ataupun doa yang kita minta kepada Dia. Ada ayat firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Begitu juga di dalam hal mencari pasangan hidup, saya percaya Tuhan tidak akan memberikan kita pasangan yang tidak seiman dengan kita, karena hal itu akan menyebabkan kita kehilangan jaminan keselamatan hidup yang kekal kepada Dia. Sedangkan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini pada 2000 lebih tahun yang lalu dan mati di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, sebab itu saya katakan jawaban doa daripada Tuhan itu pasti tidak akan bertentangan dengan Dia. Dan di dalam hal pengabulan doa, jawaban doa daripada Tuhan itu pasti tidak akan menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan. Begitu juga di dalam hal-hal lain yang kita minta daripada Tuhan. Apapun yang menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan, itu bukanlah jawaban doa daripada Tuhan, melainkan itu adalah keinginan daging kita. Jadi sebagai kesimpulan untuk firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini, yang pertama, jangan kita mendahului waktu Tuhan dalam hal pengabulan doa yang kita minta daripadanya. Ingat, yang terbaik itu bukan Dia atau apa yang datang paling cepat di dalam hidup kita, tetapi Dia ataupun apa yang datang pada waktu yang tepat di dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita sudah mendahului waktu Tuhan dalam hal pengabulan doa yang kita inginkan di dalam hidup kita, kita akan menanggung kesan buruk tindakan kita itu. Namun,
itu tidak bermaksud bahwa masa depan kita yang indah sudah berakhir. Kita sudah tiada harapan disebabkan pelanggaran kita itu. Sebaliknya, Tuhan masih menyediakan masa depan yang indah di dalam hidup kita. Namun, pertama-tama kita harus mengakui kesalahan kita itu dan berhenti melakukannya dan taat dengan kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita boleh mengetahui sesuatu itu adalah jawaban doa daripada Tuhan ataupun bukan melalui persamaan dengan kebenaran firman Tuhan ataupun sebaliknya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jawaban doa Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan dirinya ataupun tidak akan menyebabkan kita kehilangan keselamatan hidup yang kekal, tidak akan menyebabkan kita menjauh daripada Dia, melainkan akan menyebabkan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati dan sangat mengasihi kita semua. Firman Tuhan sampai di sini saja. Mari semua jemaat Tuhan, sebagai respon kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita telah pelajari sebentar tadi, dan kita mohon pimpinan, penyertaan daripada Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya kita benar-benar dapat mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita dapat bersabar menantikan pengabulan doa daripada Tuhan untuk apapun bahan doa yang kita harapkan, yang kita mintakan daripada Tuhan selama ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Tuhan, sekali lagi pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan berkat pimpinan penyertaan-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan sebentar tadi. Karena kami sudah belajar tentang pengabulan doa yang mana Engkau mengkehendaki kami Tuhan supaya tidak mendahului waktu yang Engkau tetapkan di dalam hal pengabulan doa Tuhan. Dan ketika kami sudah mendahului waktu Tuhan dalam hal pengabulan doa, Engkau juga menyatakan kepada kami bahwa Engkau masih mau memulihkan kami. Engkau juga masih memberikan masa depan yang baik, masa depan yang indah di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur untuk tanda-tanda yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Bagaimana untuk kami mengetahui bahwa itu adalah jawaban doa daripada Engkau Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami mengikuti keinginan daging kami Tuhan di dalam hal pengabulan doa, melainkan biarlah kami mengikut kehendak Engkau di dalam hal pengabulan doa yang kami impikan, walaupun hal itu bertentangan dengan keinginan daging kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sebentar tadi. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus-menerus bekerja, berkarya di dalam diri kami Tuhan untuk mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini. Bahkan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberi kami kekuatan untuk menghidupi, untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama sebentar tadi. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini akan memberikan kita bekalan bagi kehidupan rohani kita pada masa-masa yang akan datang. Seterusnya kita akan bersama-sama dalam ibadah pemberian kita pada pagi ini. Seperti yang sudah sedia maklum, ada dua cara kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama adalah secara online transfer di account Maybank yang sebentar nanti akan tertera di skrin Anda. Dan yang kedua adalah secara tunai. Sekiranya kita sudah boleh bersama-sama beribadah di gereja, kita boleh memberikan persembahan kepada Deaconess Adele dan juga Deacon Chong. Pada pagi ini sebelum kita memulakan ibadah pemberian kita dan persepuluhan kita, mari saya pimpin kita semua di dalam doa.
Mari kita sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam syurga, Engkaulah Tuhan yang bertakhta dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang sudah memberkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang terhasil daripada tangan kami, kami tahu itu semuanya daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan. Bahkan yang sudah kami tentukan ya Tuhan untuk pemberian kami dan persepuluhan kami ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga ya Bapak, kami berdoa bagi bendahari ataupun kepimpinan gereja yang akan mengendalikan keuangan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang ingin digunakan ya Tuhan bagi tujuan keperluan gereja kami, biarlah itu semua dari hikmat kebijaksanaan daripada Engkau ya Tuhan, agar kami dapat menguruskan keuangan ini ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini lihatlah tangan-tangan anak-anak Engkau yang memberi ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, semua mereka memberi dengan sukacita ya Tuhan, sesuai apa yang sudah mereka tentukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya padamu ya Tuhan bagi persembahan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama saksikan pengumuman pada minggu ini.
dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan Sudah keagungan. bersama-sama. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Klik kepada link Zoom untuk menyertai HUT kita. Sudah masuk, kita kena tutupkan suara kita, tekan kepada mute di dalam voice, lepas tu onkan video, tukar background, tekan more, virtual background, dan pilihlah gambar virtual background yang diberikan. Ada dua jenis virtual background. Yang pertama, jika jemaat menggunakan telefon ataupun menggunakan PC. Itu saja. Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Sekian pengumuman pada pagi ini dan kita sudah pun di penghujung ibadah kita. Mari saya menjemput hamba Tuhan yang akan membawakan kita dalam doa penangguhan, bab doa Bapa kami dan juga lagu pengagungan. Dipersilakan. Ibadah kita sampai di sini saja pada hari ini. Sebelum saya berdoa untuk pemberkatan dan penangguhan ibadah kita pada hari ini, mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama, kita lepaskan doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga. Kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Mari semua jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama dan saya akan berdoa untuk pemberkatan kita semua. Jemaat SCB Shah Alam yang saya sangat kasih sekalian, semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, haleluya. Ibadah kita sampai di sini saja pada hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita yang akan datang. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.